Hai semuanya, balik lagi bersama dengan Randy Suteja Teaching, di mana ada 3 khotbah. Pertama khotbah pengajaran, kedua khotbah 30-31 menit. Saya akan usahakan di dalam konten yang kedua ini, dan yang ketiga adalah sejarah-sejarah tempat rohani. Oke, kali ini saya ingin memberitakan firman Tuhan. Kali ini gak gitu panjang banget, tapi seenggaknya ini bisa menjadi khotbah mengusung tema Jumat Agung. Oke, yuk buka baca. Yuk kita buka yuk Alkitab kita. Alkitab kita dalam Lukas Lukas 22 ayat 14 sampai 23. Lukas 22 ayat 14 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur dan memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama-sama dengan aku di meja ini. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan, akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan." Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Oke, di dalam hari Jumat Agung ini, kenapa ini sangat spesial bagi setiap orang Kristen dan juga orang Katolik, bahwa hari Jumat Agung ini adalah hari Jumat, hari yang dimana Tuhan Yesus ditangkap waktu dia dan murid-muridnya sedang lagi melakukan perjamuan makan. Oke, dan di ayat 23 tertulis, "Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian." Di sini semua muridnya bingung, kecuali cuma satu, Yudas Iskariot. Nah, di sini kita bisa belajar bahwa ketika kita menjadi orang yang mau diberkati oleh Tuhan, ketika kita ingin menjadi orang yang ingin diubahkan oleh Kristus, yaitu Kristus Tuhan Yesus, nah kita harus menjadi lebih humble, kita harus lebih setia lagi pada Tuhan, seperti Simon Petrus dan lain-lainnya. Kecuali Yudas Iskariot. Kenapa Yudas mengkhianati dia? Karena roh spirit iblis itu sudah masuk dalam pikiran Yudas, sehingga ia mengkhianati Tuhan Yesus dengan 30 dinar. Oke, mari kita buka lagi Lukas 22 ayat 3 sampai 6. Demikian firman Tuhan, "Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya, dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak." Orang bisa banyak tidak setia di zaman sekarang, tapi yang bisa menjadikan setia adalah bagaimana kita mau komit bersama dengan Tuhan. Ini yang paling susah untuk kita semua, termasuk saya juga. Nah, bagaimana cara supaya bisa lebih setia lagi dengan terus memandang pikiran Tuhan? Nah, di sini kita buka di dalam kitab 1 Petrus. Nah, 1 Petrus, nah ini di sini nih. 1 Petrus 5 ayat 7. Demikian firman Tuhan, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu." Artinya apa? Kalau kita masih pakai pikiran duniawi, nah itu belum tentu full pengertian Tuhan, tapi kita pakai pengertian diri kita sendiri. Tetapi ketika kita serahkan semua pikiran kita, semua kegelisahan hati kita, kesesakan kita, kekhawatiran kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati dia. Nah, Tuhan memelihara kita itu artinya Tuhan ingin mau kita serahkan semua pergumulan kita kepadanya, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Dan di sini
Nah, 1 Petrus 4 ayat 11 sebagai ayat akhir bahwa jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah, di sini bahwa setiap orang punya karunia masing-masing, setiap orang punya talenta masing-masing, setiap orang punya juga berkat masing-masing. Kita tidak bisa uh, memukul ratakan semua berkat-berkat orang di dunia ini, karena orang-orang tuh berbeda-beda karunianya. Makanya kenapa kita jangan iri hati pada orang. Kalau kita iri hati pada orang, nah persembahan hidup kita tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan tidak akan memberkati kita, tapi malah Tuhan menjauhi kita. Tapi kalau kita tetap setia dan berkenan pada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Sekian dari khotbah hari Jumat Agung ini, kiranya kita bisa lebih lagi tetap setia, tetap berkenan, dan tetap bersabar akan kesesakan kita. Dan nanti hari Minggu saya akan memberitakan khotbah pendek aja yang bertema Paskah, hari kebangkitan. Sekian dari aku mau mengatakan God loves you.